Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang karakter wirausahawan. Jadi kalau kita runut sejak pertemuan awal kita memahami apa itu wirausaha. Wirausahawan adalah orang yang aktif, yang proaktif, mencari peluang, dan kemudian memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan hasil dan manfaat. Kemudian mereka berbeda dari manajer, dari karyawan. Kemudian kita belajar tentang perjalanan karir wirausahawan. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang karakter-karakter apa saja yang penting bagi seorang wirausahawan, semacam ada motivasi berprestasi, apalagi ya, senang berinovasi, berkreasi, dan macam-macam. Itu dari faktor karakter kepribadian, kualitas kepribadian. Nah, kali ini wirausahawan itu dipahami memiliki cara berpikir yang unik semacam itu, yang kemudian membuatnya jadi berbeda dari orang-orang dengan profesi yang lain. Sederhananya macam gini, kalau kita membandingkan antara wirausahawan dengan orang yang bekerja sebagai karyawan, wirausahawan itu dia pengen independen, tidak pengen terikat pada orang lain. Jadi ingin bisa mengaktualisasikan dirinya atau apa yang mengekspresikan dirinya dengan bebas, tidak mau diatur-atur. Kemudian mereka senang pada resiko, jadi berani mengambil resiko. Sementara ada orang-orang yang mereka lebih prefer untuk mencari kemapanan, semacam itu. Nah, itu gambaran perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu berawal dari proses berpikir mereka, kognisi. Kok bisa ya orang bertingkah semacam ini atau bertindak semacam itu? Nah, tentu saja itu adalah latar belakang proses berpikir mereka semacam apa. Maka dari itulah ada topik dalam psikologi kewirausahaan itu mengenai kognisi wirausaha. Nah, seperti apa kognisi wirausaha? Kalian bisa mendapatkan gambaran umumnya di paper saya. Nah, jadi secara umum ada 5 hal yang menjelaskan seperti apa sih cara berpikirnya seorang wirausahawan. Yang pertama, dari hal yang paling basic dulu adalah persoalan persepsi. Wirausahawan itu kok bisa menjadi wirausahawan? Tentu saja karena mereka mempersepsi adanya peluang usaha di sekitar mereka. Kalau dalam psikologi, ini istilahnya opportunity recognition. Jadi, bagaimana mereka bisa mendeteksi peluang usaha di sekitar mereka dan kemudian memanfaatkannya. Nah, mempersepsi peluang usaha ini tidak hanya terkait persepsi kesempatan. Aku bisa mendapatkan untung nggak ya, atau manfaat apa ya yang positif. Tapi juga mendeteksi ada ancaman apa. Karena di balik suatu apa ya, sisi positif itu pasti ada sisi negatif. Kalau kita mendapatkan sesuatu, kita pasti mungkin akan harus juga mengorbankan sesuatu semacam itu kan. Nah, maka dalam proses opportunity recognition itu ada proses memahami sisi positifnya apa ketika saya mengambil peluang ini, dan kemudian sisi negatifnya apa yang harus saya korbankan, atau risiko apa yang harus saya terima, yang harus saya hadapi ketika mengambil peluang ini. Contohnya misalnya mungkin saja di antara kalian ada yang melihat peluang. Oh, saat ini banyak orang yang sudah mulai bepergian. Di pinggir jalan banyak orang beristirahat. Sekarang jualan degan lagi laku, misalkan karena musim kemarau. Nah, saya mau ikut jualan degan juga. Hasilnya menguntungkan. Nah, tapi di sisi lain mungkin ada risiko harus meninggalkan kuliah atau harus panas-panasan, harus apalagi ya, harus keluar modal dulu, nggak ada temennya, macam-macam, ada risiko yang mungkin juga kita deteksi ketika kita mau menangkap suatu peluang. Nah, bagaimana pertimbangan itu? Jadi orang itu berwirausaha bukan karena dia nggak melihat sisi negatifnya, tapi ketika dia menimbangkan positif dan negatifnya, dia merasa bahwa positifnya itu lebih besar. Manfaat yang dia akan terima lebih banyak ketimbang kerugian. Nah, lain dengan misalnya orang yang tidak pengen berwirausaha atau tidak berminat berwirausaha, bisa jadi ini kalian, mungkin ketika melihat suatu peluang usaha ya sama-sama, oh ya itu menguntungkan ya, oh dapat uangnya banyak ya, tapi kemudian ada banyak takutnya. Wah, tapi nanti kalau rugi bagaimana? Oh, kalau aku nggak bisa bagaimana? Kalau nggak ada temennya bagaimana? Jadi ketika mempersepsi negatifnya itu lebih besar, orang bisa jadi akan mundur berwirausaha meskipun dia dia juga bisa menangkap kok itu menguntungkan. Tapi kalau merasa kerugiannya lebih besar, nah dia bisa jadi akan mundur gitu.
Nah, ini yang pertama terkait opportunity recognition. Yang berikutnya adalah intensi. Jadi orang kalau sudah melihat manfaatnya lebih besar ketimbang kerugiannya, nah dia akan muncul keinginan atau niat untuk berwirausaha. Nah, ada namanya konsep entrepreneurial intention, jadi intensi berwirausaha. Ini adalah niat atau minat untuk berwirausaha pada diri seseorang yang didahului adanya sikap positif terhadap aktivitas wirausaha. Nah, sikap positif ini bisa terbentuknya macam-macam. Bisa dari keyakinan bahwa dirinya bisa melakukan itu. Keyakinan bahwa ketika dia berusaha, keuntungannya akan dia dapat. Jadi sikap positif itu salah satunya dibentuk oleh behavioral beliefs istilahnya. Kalau dalam teori perilaku terencana ada aspek yang namanya behavioral beliefs. Itu adalah keyakinan bahwa apa yang kita lakukan akan memberikan konsekuensi yang kita inginkan. Jadi kalau orang berwirausaha dan dia bisa membayangkan dan dia yakin bahwa tindakannya ini akan menguntungkan, nah dia akan membentuk sikap positif. Dia jadi senang, dia jadi berminat untuk berwirausaha. Berikutnya ada pengaruh normative beliefs atau keyakinan terhadap bagaimana orang-orang di sekitarnya itu juga bersikap terhadap wirausaha. Misalnya kalau dia melihat keluarganya dari keluarga wirausaha, kenapa anak dari keluarga wirausahawan cenderung berwirausaha? Karena terbentuk normatif belief-nya. Oh, berwirausaha itu menjadi karir keluarga saya, memberikan keuntungan, memberikan penghidupan, dan kayaknya mudah dilakukan, semacam itu. Ada modelnya yang bisa memberikan bantuan kalau mau berwirausaha, memberikan bimbingan. Nah, akhirnya dari faktor sosial itu muncul yang namanya sikap positif, karena lingkungan di sekitarnya positif. Tapi kalau lingkungan di sekitarnya, norma di tempat tinggalnya itu kurang mendukung wirausaha, misalnya dari keluarga yang turun-temurun menjadi pegawai, maka anak-anaknya juga akan diarahkan untuk, oh pegawai itu yang lebih bagus, macam itu. Atau misalnya ketika kita melihat teman-teman kita kok nggak ada yang berusaha, semacam itu, kita mungkin jadi merasa, oh teman-temanku pengennya jadi psikolog, aku jadi psikolog juga. Nah, itu gambaran normative beliefs yang membentuk sikap. Nah, yang terakhir juga dibentuk oleh keyakinan pada dirinya sendiri, personal beliefs. Sejauh mana seseorang itu yakin bahwa dirinya punya pengetahuan dan keterampilan untuk berwirausaha. Ini kadang diekspresikan dari apa ya? Dari ungkapan, kadang ada orang merasa tidak punya bakat untuk berwirausaha. Nah, itu gambaran dari tentang keyakinan pada diri sendiri. Kalau dia merasa tidak punya bakat, tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, dia akan bersikap negatif terhadap wirausaha. Tapi kalau dia merasa, wah aku punya pengalaman, aku punya pengetahuan, aku punya keterampilan, aku bisa belajar tentang itu, nah akan terbentuk sikap positifnya terhadap aktivitas wirausaha. Entrepreneurial intention ini penting sekali, fase yang penting sekali, karena siapapun yang berwirausaha pasti menempuh tahapan di mana dia membangun minat terlebih dahulu. Kalau dulu kalian ingat, wirausaha itu ada fase. Ada fase laten, ada fase nascent, ada fase saya lupa yang ketiga itu yang sudah menjadi wirausahawan betulan. Setiap orang yang punya niat itu mereka berada di fase laten. Jadi sudah punya jiwa wirausaha tapi masih tersembunyi. Barulah ketika dia mendirikan usaha, mendirikan startup, nah dia baru menjadi wirausahawan baru. Nah, bagaimana caranya misalnya agar lebih banyak lagi orang yang berwirausaha? Nah, ini minat dan niatnya ini harus dibangun terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Dengan membangun sikap positif. Dengan mempengaruhi 3 aspek tadi. Keyakinan bahwa wirausaha itu akan menguntungkan, keyakinan bahwa lingkungan sekitarnya akan mendukung, dan keyakinan pada dirinya sendiri. Nah, keyakinan pada diri sendiri ini terkait dengan yang ketiga, efikasi diri. Teori efikasi dirinya Bandura, kalau kalian ingat, itu juga bisa diterapkan untuk menjelaskan perilaku wirausaha.
ada karakter kualitas diri yang namanya entrepreneurial self-efficacy. Jadi efikasi diri wirausaha. Ini adalah keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas wirausaha. Jadi yakin bahwa dia punya kemampuan dan bisa melakukannya. Nah, tugas-tugas wirausaha itu apa saja? Macam-macam. Pertama, bisa terkait dengan senantiasa mencari peluang baru, mencari sumber untuk pendanaan baru, mencari rekan untuk mengembangkan bisnisnya yang baru, semacam itu. Jadi melakukan semua hal yang menjadi tugas seorang wirausahawan. Dari A sampai Z, mulai dari merencanakan usaha, melaksanakannya, sampai mengevaluasi prosesnya. Sampai kemudian melaporkan laporan keuangannya, bagaimana kemudian mengelola sumber daya yang terlibat di situ, sumber daya manusia, kalau sudah punya karyawan, nah semacam itu. Ini namanya entrepreneurial self-efficacy. Wirausahawan yang punya efikasi diri, bahwa dirinya mampu, berkompeten, bisa, itu cenderung lebih sukses ketimbang yang dirinya kurang memiliki efikasi diri yang baik. Nah, berikutnya ada konsep yang namanya entrepreneurial orientation. Jadi ada karakter tertentu dari proses kognitif kita yang itu menjadi ciri khas seorang entrepreneur. Yang pertama adalah inovatif, atau bahasa Inggrisnya innovativeness, keinovatifan. Jadi ini adalah sikap senang dan mendukung ide-ide baru dan keragaman pemikiran. Karena dari sinilah muncul kreativitas untuk senantiasa mengembangkan produk dan jasa, untuk mengembangkan kebaruan, menawarkan sesuatu yang berbeda untuk masyarakat. Ini innovativeness. Karena kita bisa membedakan wirausahawan yang sungguhan dan yang cuma meniru dari innovativeness. Karena ada orang yang berbisnis itu sekedar menjual kembali. Nah, kalau sekedar menjual kembali, tidak ada inovasi dari cara penjualan, atau dari produknya, atau dari cara mendapatkan sumber daya, supply-nya. Nah, dia kok saya pandang sih belum menjadi wirausahawan sejati, karena dia masih istilahnya copy paste. Tapi innovativeness itu ide-ide barunya muncul, kreativitas dalam berpikirnya muncul. Misalkan ketika produk ini kayaknya sudah mulai membosankan, sudah tidak banyak dilirik, kemudian dia memunculkan yang baru, desain baru kah, atau resep baru kah, semacam itu. Kemudian ketika dia merasa, oh pasar yang sini sudah jenuh nih, banyak orang yang sudah awalnya suka, tapi kok makin kesini makin banyak yang nggak berminat, akhirnya dia berpikir untuk membuka pasar baru di tempat lain. Atau ketika dia melihat cara berbisnisnya ini, cara produksinya ini sudah nggak efisien ini, ada mesin baru nih yang bisa dibeli agar prosesnya lebih efisien. Nah, itu innovativeness-nya muncul. Itu gambaran innovativeness. Jadi tidak hanya terbatas pada produk baru ya, tapi cara kita berwirausaha itu bisa juga kita perbarui, semacam itu. Yang kedua adalah proaktivitas. Jadi bersikap proaktif. Bukan pasif, bukan reaktif, tapi proaktif. Apa maksudnya proaktif? Proaktif itu adalah orang yang senantiasa memiliki inisiatif untuk bertindak demi mencapai tujuannya. Kalau orang yang pasif, dia itu bertindak karena harus didorong orang lain dulu. Harus dituntut oleh orang lain dulu baru dia jalan. Itu namanya pasif, bersikap pasif. Tapi kalau proaktif, dia bertindak itu karena dia ada yang dia inginkan di depan sana. Jadi maka dia punya inisiatif untuk memulai, tidak menunggu orang lain. Dan bagi wirausahawan ini penting. Bayangkan kalau wirausahawan itu tunggu-menunggu, oh kompetitor saya ada produk apa ya, oh saya baru ngikut. Nggak bisa kayak gitu. Kita pasti akan dikalahkan oleh persaingan kalau kita pasif. Nah, entrepreneur itu jadi dia memang pikirannya tuh harus aktif. Oh, ada kesempatan apa lagi ya? Oh, itu bagus, ambil. Semacam itu. Jadi punya inisiatif untuk bertindak. Yang berikutnya, risk taking, cenderung mengambil resiko, tentu saja dengan pertimbangan positif dan negatif. Tapi resiko di sini, wirausahawan itu punya ciri-ciri, mereka mengambil resiko itu di taraf yang moderat. Jadi bukan orang yang ngawur,
Ada orang yang mengambil resiko tapi dia ngawur. Jadi tidak mempertimbangkan dampak negatifnya apa. Wirausahawan bukan orang yang semacam itu. Bukan juga orang yang takut mengambil resiko karena terlalu besar dipengaruhi oleh pertimbangan negatif. Nah, mereka ada di pertengahan. Mereka berani mengambil resiko karena sudah mempertimbangkan positif dan negatifnya. Positifnya itu akan membuat dia menjadi optimis, semangat, memiliki motivasi, tapi kemudian pertimbangan negatifnya membuat dia hati-hati. Jadi kalau misalkan saya mengambil ini, akan ada risiko ini, nah kalau biar ini tidak merugikan saya, cara mengurangi risikonya, oh saya harus begini. Jadi dia membuat strateginya itu yang komprehensif. Demi mendapatkan itu, saya harus melakukan ini untuk memaksimalkan, tapi juga saya harus melakukan ini untuk meminimalkan risiko negatif. Jadi ini risk taking dalam konteks wirausaha. Jadi bukan orang yang ngawur sembarangan, yang penting semua peluang diambil tanpa mempertimbangkan negatifnya apa. Nah, dia berjalan di pertengahan. Jadi positif dan negatifnya dia pertimbangkan sama-sama. Nah, yang terakhir yang terkait dengan video yang tadi sudah kita tonton berkaitan dengan entrepreneurial mindset. Jadi dalam pikiran manusia itu ada yang namanya mindset. Jadi mindset itu apa ya? Pola pikir lah, kalau di bahasa Indonesia itu pola pikir, tapi cenderung menetap dan sudah menjadi semacam keyakinan, dan bisa jadi kadang kita nggak menyadari kalau kita punya mindset itu. Nah, Carol Dweck itu dia tokoh dalam psikologi, dia punya teori tentang mindset. Manusia itu punya dua jenis mindset, growth mindset atau mindset berkembang atau mindset tumbuh, dan ada fixed mindset, mindset tetap. Orang yang mindsetnya tetap, dia merasa kalau dirinya itu sudah bagus. Atau kebalikannya, dia merasa dirinya itu kurang bagus, kurang berbakat. Maka dari itu dia jadi mudah putus asa. Apapun usaha dia merasa, oh saya nggak bisa. Maka saya segini-segini aja deh. Karena apapun yang terjadi, kayaknya saya nggak bakal bisa menjadi seperti yang saya cita-citakan. Jadi dia karena sudah terfiksasi pikirannya kalau dirinya itu sudah sempurna. Jadi ibaratnya sudah mencapai pada tahap di mana dia nggak bisa berubah lagi karena sudah ini aku terima apa adanya kayak gini, ini udah diriku. Nah, jadi kadang kalian harus hati-hati ya. Misalnya sudah mencari pasangan atau mencari apa yang dia punya fixed mindset, yang dia pengen dirinya diterima apa adanya. Ini aku udah kayak gini kok nggak bisa berubah lagi. Nah, itu harus hati-hati. Bisa jadi itu mencerminkan fixed mindset. Orang yang punya fixed mindset, kalau dia merasa dirinya cerdas, dia jadi malas biasanya. Karena dia merasa, aku udah bagus kok, ngapain aku usaha? Ngapain aku berlatih? Aku nggak berlatih aja, aku udah bisa, semacam itu. Dan kadang ini yang membuat jadi arogan. Nah, tapi kebalikannya, kalau orang yang fixed mindset-nya itu negatif, yang tadi itu, oh aku kayaknya orang gagal, aku tidak berguna, aku nggak punya bakat, aku nggak bisa, aku belajar terus kayaknya juga nggak akan berkembang, atau aku berusaha terus juga kayaknya nggak akan sukses, macam itu. Nah, itu yang membuat putus asa. Jadi mudah menyerah, kurang gigih. Itu kalau orang menganut fixed mindset. Nah, kebalikannya ada yang namanya growth mindset. Jadi mereka punya pandangan bahwa kemampuan saya itu bisa dikembangkan. Maka dari itu, usaha dan latihan itu menjadi kuncinya. Nah, orang yang merasa bahwa dirinya itu masih bisa berkembang, atau ketika dia gagal, ini hanya masalah, aku memang belum waktunya, aku masih harus belajar lagi. Nah, mereka akan punya sikap yang positif terhadap kegagalan atau tantangan. Dan mereka akan menganggap kegagalan itu sebagai cara untuk membuat dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, ini penting banget bagi seorang wirausahawan. Kalau kita lihat aktivitas wirausaha itu banyak sekali tantangannya, banyak ketidakpastiannya, ya kan? Peluang sukses itu nggak bisa dipastikan. Naik turunnya itu sangat fluktuatif. Kadang satu ketika bisa naik bagus sekali, tapi ternyata ada faktor apa jadi anjlok lagi penjualannya, macam-macam lah.
Nah, bagi orang yang fixed mindset, kalau dia mengalami situasi sulit semacam ini, dia bisa jadi mudah putus asa, jadi kurang gigih, menjadi pesimis. Dan ketika orang sudah pikirannya itu negatif, oh aku gagal nih. Nah, itu kreativitas itu biasanya jadi tertutup ketika kayak gitu. Ketika orang sudah emosinya negatif, pikirannya sudah kayak sudah pesimis macam itu. Kreativitas itu tertutup, maka strategi itu jadi nggak muncul. Nah, tapi bagi orang yang menganut growth mindset, dia merasa bahwa oh tantangan ini membuat saya lebih baik. Tantangan ini atau kegagalan ini akan membuat saya belajar. Nah, jadi dari situlah dia jadi apa ya? Bersikap lebih positif. Dia orientasinya pada strategi. Apa yang bisa saya lakukan kayak gitu agar saya menjadi lebih baik lagi. Nah, ini gambaran umum proses kognitif yang apa ya? Yang berada di balik pemikiran dan tindakannya seorang wirausahawan. Sampai di sini mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya, silahkan. Halo, halo. Ya, Bu. Siapa ini? Oh, Afif. Galih. Siapa? Oh, Afif. Afif. Oke, silahkan. Bu, tadi kan diceritakan kalau manusia itu punya dua pemikiran atau dua mindset ya, fixed mindset sama growth mindset. Nah, ketika orang punya fixed mindset itu suatu saat bisa dirubah atau emang dia bakalan kayak gitu terus, Bu? Dan misal bisa dirubah, hal apa aja yang bisa merubah dia dari fixed mindset jadi growth mindset gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Nah, mindset seseorang itu bisa berubah. Jadi yang awalnya dari tetap bisa menjadi berkembang. Karena intinya manusia itu bisa belajar. Manusia itu makhluk yang diberi kapasitas untuk belajar. Orang kadang terjebak dalam fixed mindset itu karena self knowledge-nya terbatas. Dan orang ketika menganut growth mindset bisa jadi itu karena dia mengenali dirinya. Oh, ternyata saya menjadi lebih baik ketika saya berusaha. Nah, jadi kuncinya itu adalah usaha. Dan usaha itu gambarannya macam-macam. Bisa belajar, berlatih, atau mendapatkan pengetahuan baru. Salah satu hal yang dicontohkan Carol Dweck untuk menanamkan growth mindset itu dengan pengenalan diri. Jadi makanya kenapa tadi ada contoh di video itu anak-anak SD diberi pemahaman bahwa kalau dia berlatih itu koneksi saraf di otaknya itu makin kuat dan itu yang membuat kamu makin cerdas. Jadi setiap kali kita berusaha sebetulnya ada sesuatu yang berbeda yang berubah dari diri kita. Tapi kadang dengan pandangan mata kita yang bisa kita tidak bisa melihat itu. Tapi ketika kita berusaha sebetulnya ada yang meningkat, ada yang berubah di diri kita. Dimulai dari sistem saraf kita. Kalau kalian ingat dulu mungkin waktu belajar biopsikologi atau psikologi pendidikan, ada yang namanya plastisitas otak, ya kan? Ketika orang mencoba hal baru, akan ada koneksi-koneksi baru di otak. Nah, awalnya seperti itu. Sesuatu itu terasa sulit karena koneksinya masih lemah. Tapi dengan usaha, koneksi itu makin kuat, hal-hal akan menjadi terasa lebih mudah, lebih lancar. Nah, yang dicontohkan oleh Carol Dweck itu dengan memberikan pemahaman diri. Kalau kamu berusaha itu sebetulnya sudah ada yang berubah di diri kamu. Nah, jadi fokuslah pada usaha, bukan pada hasilnya kayak gitu. Nah, ada banyak lagi metode-metode untuk mengembangkan mindset, misalnya dengan model. Kenapa kita perlu teladan? Misalnya, kenapa dalam konteks wirausaha ya kita butuh mentor? Karena mentor itu diharapkan bisa menjadi orang yang membimbing kita dalam berusaha untuk memberikan kita arahan ketika kita mempraktekkan usaha kita. Peran mentor itu bukan menuntut agar kita berhasil, agar kita untung semacam itu, tapi agar kita mau berproses. Kalau menghadapi kesulitan ini caranya begini. Kalau kamu berhasil, oke, bagus, tapi kemudian ke depan caranya begini. Mentor itu semacam itu. Nah, jadi dengan model, jadi wirausahawan yang baik itu dia menjadi model bagi calon-calon wirausahawan lainnya
Kadang sebagian memang yang membuat dia jadi wow itu hasilnya, tapi kalau kalian perhatikan di balik hasil yang wow itu dia pasti menceritakan prosesnya. Nah, itu kan membuat kita jadi senang. Oh, ternyata kerja keras itu menyenangkan ya, semacam itu. Nah, itu caranya. Jadi bisa jadi ada dua, dengan memberikan pengenalan diri, self knowledge, bahwa manusia itu punya kapasitas untuk berubah, dimulai dari koneksi sarafnya yang menguat ketika dia belajar. Nah, yang kedua itu bisa dengan teladan, dengan mentor, dengan orang-orang yang bisa memberikan kita contoh yang baik dengan berusaha itu. Begitu, Afif. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, silahkan. Buat teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, waktunya saya menyampaikan tugas. Oke, jadi minggu ini ada aktivitas yang perlu kalian kerjakan berkelompok bersama teman-teman. Ini mungkin awalnya baru saya tawarkan dulu ya. Kalau kalian setuju, ayo mari kita lanjut. Jadi belajar eksploratory dari teman-teman kalian sendiri, dari kisah nyata berwirausaha. Jadi terkait proses kognitif wirausaha, kita perlu belajar dari orangnya langsung. Nah, maka dari itu, tugas kali ini tujuannya adalah untuk memberikan kalian wawasan untuk belajar dari entrepreneur muda secara langsung dari teman-teman kalian sendiri tentang proses kognitif yang terjadi dalam berwirausaha. Yang kedua, membantu kalian memahami konsep orientasi wirausaha dan sebagainya secara lebih aplikatif. Nah, untuk petunjuknya, yang pertama nanti kalian akan membentuk kelompok, nanti berisi 5 orang. Kalau ada lebih-lebih ya maksimal 6 orang, tapi 5. Dan kemudian kalian melakukan wawancara eksploratif terhadap teman kalian yang berwirausaha. Nah, kemarin kan saya sudah pernah mensurvei tuh siapa saja kalian yang sudah berwirausaha. Nah, nama-nama itu nanti akan menjadi ketua kelompok. Nah, kalian melakukan wawancara dan kemudian melaporkannya. Interview guide-nya sudah saya buat, jadi kalian tidak perlu susah-susah lagi membuat interview guide. Kemudian kalian, saya harapkan melakukan kunjungan ke tempat usaha milik teman kalian untuk kalian melihat hasil dari perjuangannya. Nah, jadi dari wawancara kalian mempelajari prosesnya dan kemudian kalian melakukan kunjungan ke tempat usaha teman kalian untuk melihat hasil dari perjuangan usahanya itu. Nah, barulah setelah itu kalian membuat laporan hasil kunjungan dan wawancara sesuai dengan sistematika yang sudah saya tetapkan. Jadi di awal ini saya mohon kesediaan buat teman-teman yang berwirausaha untuk bisa membantu teman-teman yang belum berwirausaha untuk memahami bagaimana proses berpikir kalian sebagai wirausaha. Jadi di awal ini saya minta kesediaan kalian ya untuk menjadi teman belajar, sumber belajar buat teman-teman yang lain. Nah, untuk daftar kelompoknya saya sudah membuat ada 8 kelompok. Ada kelompok 1, ketuanya Dani Angkringan, yang punya angkringan. Nomor 2 adalah Afif. Kelompok 3 Cahyo. Kelompok 4 Prayogo. Kemudian kelompok 5 Bayu. Kelompok 6 Anissa. Kelompok 7 Bella. Dan kelompok 8 Anissa Rahmawati. Nah, bagaimana teman-teman? Bersedia ya? Yang namanya saya sebutkan untuk menjadi sumber belajar dari teman-teman yang belum berwirausaha. Mungkin boleh merespon di chat kalau bersedia. Kalau tidak bersedia, nanti saya pikirkan ulang kelompoknya bagaimana. Tapi itu Bu, angkringan saya beberapa bulan ini nggak berjalan Bu. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi kan proses ceritanya masih tetap diingatkan. Nggak apa-apa. Oke. Dani oke. Yang lain bagaimana? Afif? Cahyo? Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Oke. Prayogo? Bayu? Oke, Bu. Oke, sip. Kalau ada yang keberatan, jangan sungkan untuk disampaikan ke saya, akan nanti bisa saya atur lagi.
Nah, untuk interview guide-nya semacam ini. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kalian gali dari teman kalian. Yang pertama terkait orientasi wirausahanya, jadi apa motivasi di balik usahanya itu. Kemudian kalian coba membuat penilaian, apakah teman kalian itu cenderung pada fokus prevensi atau fokus promosi. Nah, teorinya bagaimana itu sudah ada di materi kita sebelumnya. Nah, kemudian terkait opportunity recognition, coba gali bagaimana ceritanya dulu ketika proses awal mengenali peluang, dari mana idenya atau dari siapa idenya itu berasal, dan kemudian bagaimana efikasi dirinya, seberapa besar keyakinan teman kalian itu bahwa bisa mengembangkan bisnisnya, dan hal apa yang membuat dia yakin, kalau dia merasa tidak yakin, apa yang membuatnya tidak yakin, dan seterusnya. Ini ada beberapa yang bisa kalian baca sendiri. Nah, nanti untuk pelaporannya ada cover, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa datang ke lokasi langsung, nanti mungkin bisa dibantu dengan di video, jadi biar bisa lihat semacam itu seperti apa gambaran usahanya. Nah, kita fleksibel saja, contohnya kalau tadi ada yang usahanya udah lagi tutup, sekarang ya apa yang bisa diceritakanlah di situ. Oke, ini berhubung Zoom saya sudah mau habis, kurang dari 1 menit, untuk gambaran tugasnya ini dulu, kita lanjut ke grup ya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan share gambaran tugasnya ke grup.